Gatotkaca, satriya dari Pringgondani. Cerita rakyat dari Jawa Tengah, disadur oleh Lustantini Septiningsih, berdasarkan tulisan Muhammad Jaruki. Kali ini kita akan membaca cerita nomor 1, lahirnya Sang Tetuko. Dewi Arimbi, istri Raden Werkudara, sedang hamil 2. Para prajurit Pringgondani siang malam selalu berdoa. Mereka berharap sang ratu melahirkan dengan selamat. Ketika suasana sangat hening, Dewi Arimbi melahirkan seorang bayi laki-laki. Keluarga kerajaan bergembira, terutama Raden Werkudara, karena keinginan untuk mempunyai seorang anak laki-laki terkabul. Bende gong kerajaan dipukul 3 kali sebagai tanda kegembiraan. Seketika itu, para prajurit kerajaan Pringgondani berkumpul. Saat akan dilakukan pemotongan tali pusar bayi itu tidak mempan dipotong dengan pisau. Keanehan itu membuat semua orang cemas. Prabu Sri Bathara Kresna meminta Prabu Puntadewa memotongnya dengan pusaka andalan Pandhawa. Prabu Puntadewa mendekati bayi itu dengan membawa pusaka untuk memotong tali pusarnya. Namun, pusaka itu juga tidak sanggup untuk memotongnya. Prabu Sri Bathara Kresna merasa penasaran. Ia menyuruh Raden Arjuna memotong tali pusar bayi itu dengan pusaka andalannya. Namun, pusakanya pun tidak mampu memotong tali pusar bayi itu. Raden Werkudara tanpa diperintah segera maju memotong tali pusar anaknya dengan pusaka kuku Pancanaka. Namun, kuku itu tidak berhasil pula untuk memotongnya. Secara diam-diam, Prabu Sri Bathara Kresna menggosok telapak tangannya 3 kali. Keluarlah senjata cakra. Senjata itu dilemparkan ke arah tali pusar bayi. Kemudian senjata melayang-layang dan berhenti di atas tali pusar. Senjata kembali ke Prabu Sri Bathara Kresna. Semua yang menyaksikan terkejut. Prabu berkata kepada Raden Arjuna, "Dimas Arjuna, berangkatlah ke pertapaan Eyang Abiyasa di Retawu. Ceritakan kejadian ini kepada Eyang Begawan." Arjuna bersama Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong menemui Eyang Abiyasa di Retawu. Di pertapaan Begawan Abiyasa, Arjuna disambut baik oleh Eyang Begawan. Arjuna mengemukakan maksudnya. Cucunda diutus oleh Kanda Prabu Kresna dan Kanda Prabu Puntadewa untuk memohon pertolongan Eyang mengenai tali pusar bayi Kakanda Dewi Arimbi. "Bagaimana tali pusar bayi Dewi Arimbi?" "Tidak dapat dipotong dengan pisau, bahkan dengan pusaka andalan juga tidak bisa." "Cucuku Arjuna, jangan bingung. Segeralah turun dari pertapaan ini. Berjalanlah ke arah timur." Saat Arjuna menuju ke arah timur, ada seorang pemuda yang sedang berkelana. Wajah dan perawakan pemuda itu mirip Arjuna. Pemuda itu adalah Raden Karna dari Astinapura. Tiba-tiba di hadapan Raden Karna berdiri Bathara Narada dengan membawa sebuah senjata. "Cucuku Arjuna, anugerah Dewata telah tiba untukmu," kata Bathara Narada yang mengira Raden Karna adalah Raden Arjuna. Raden Karna diam, hatinya gembira karena akan mendapat pusaka dari Bathara Narada. "Cucuku, terimalah pusaka Kunta Wijayadanu." Raden Karna menerima pusaka itu. Setelah menyembah, Raden Karna meninggalkan Bathara Narada. Belum lama Raden Karna pergi, di hadapannya lewat Raden Arjuna dan pengiringnya. "Hai cucuku Arjuna, bukankah engkau baru saja pergi setelah menerima pusaka anugerah Dewata dariku?" tanya Bathara Narada.
Betoro, hamba baru saja datang. Siapa tadi yang menerima pusaka itu? Betoro memberikan pusaka itu kepada siapa? Kepada seorang pemuda yang mirip denganmu. Kalau begitu, kejar pemuda itu dan mintalah pusaka tersebut. Raden Arjuna mengejar Raden Karna dan menghentikan langkah pemuda itu untuk meminta pusakanya. Namun, Raden Karna menolaknya hingga terjadi perkelahian. Perkelahian mereka semakin sengit, karena sama-sama kuat, pusaka itu lepas dari kerangkanya. Raden Karna mendapat isinya dan Raden Arjuna mendapat kerangkanya. Mereka menghentikan perkelahiannya dan pergi. Raden Arjuna kecewa karena yang ia rebut hanya kerangkanya. Ia bergegas menyusul Raden Karna. Namun, Betara Narada mencegahnya karena kerangka itu dapat digunakan untuk memotong tali pusar bayi itu. Untuk itu, Raden Arjuna bersama Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong segera pulang ke Pringgondani. Demikian cerita lahirnya Sang Tetuko. Sekarang saatnya diskusi. Menurut kalian, bagaimana sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh Raden Karna? Jelaskan pendapatmu.